Karena MLD ini pada tungkai juga menyangkut dengan apa namanya, sebentar teman-temanku, pada area ini ya. Oke, nah untuk area tungkai ini yang perlu diketahui yang pertama adalah adanya batas aliran air atau watershed, yaitu dimulai dari tuberositas tibia berjalan sampai ke arah tibia sepanjang linea tuberosita. Jadi adalah linea tuberosita atau sepanjang ini tulang tibia ini ya, sampai ke arah malleolus medialis. Sehingga karena ada batas aliran air seperti ini, maka area drainase dari sisi anteromedial akan kita alirkan menuju ke nodus popliteus sisi medial, sedangkan area drainase yang ada di tungkai bawah sisi anterolateral kita masukkan ke nodus limfatikus dari sisi arah lateral. Kemudian berikutnya di persendian lutut ya, di persendian lutut ini juga ada batas aliran air. Nah, batas aliran air. Nah, ini nanti ada teknik khusus sebenarnya untuk mendrainase cairan yang ada di sendi lutut. Pada kasus apa? Misalkan pada kasus osteoartritis grade 1 terjadi sinovitis, lututnya bengkak, radang ya, pada osteoartritis grade 1. Kemudian kasus yang lain lagi misalkan pasca rekonstruksi ACL misalkan, kemudian pada cedera atau rekonstruksi meniskus itu juga mengalami pembengkakan, termasuk juga pada kasus total knee replacement. Jadi seluruh sendi lutut ya, mulai dari condylus femoralis sampai dengan tibia plateau itu diganti dengan alat khusus ya, yang dikenal dengan total knee replacement. Itu juga terjadi bengkak. Nah, bengkak-bengkak itu bisa didrainase, tetapi itu membutuhkan teknik spesifik ya, teknik spesifik. Karena waktu kita tidak cukup, maka nanti kita akan pelajari di lain kesempatan ya. Nanti kalau saudara masuk di kelas alis jenjang atau saudara ada di spesialis kardiovaskuler, itu baru kita akan belajar ke sana ya. Sementara di 3 kita bengkaknya adalah bengkak pada ekstremitas saja gitu ya. Oke. Nah, nanti tolong pesan saya, kalau Pak Yoga melakukan MLD ada respon apapun ya, tolong jangan di zoom ya. Kemudian dari sisi atas, sisi badan ini, sepanjang garis badan ini juga terdapat garis batas aliran air. Nah, ini kalau menonjol terus diteruskan ke sana itu midline-nya bablasen ya, bablasen. Kalau diteruskan dari sini terus sana itu ada perpanjangan midline-nya ya, gitu. Oke, terus kemudian yang perlu kita kenali lagi adalah di sini adalah letak dari processus siphoideus. Kemudian sepanjang costa yang terakhir ya, nih ya, ini adalah costa terakhir. Nah, di antara costa terakhir ini nanti terletak diafragmanya ya. Diafragmanya kita akan melakukan scoop strokes pada ductus thoraxicusnya di sini ya. Tetapi
pada saat kita melakukan scoop stroke pada nodus iliacalis, ya, ini tangan kita tidak boleh melebihi dari garis midline. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama adalah effleurage. Mas, agak saya buka ya Mas ya. Pak, dibuka kenapa Pak? Ya karena supaya nampak apa namanya, nodus inguinalis, ya kan? Supaya nampak nodus inguinalis. Oke. Nah, yang pertama adalah effleurage. Effleurage dari tungkai sisi medial, kemudian effleurage tungkai sisi lateral. Ya, ini boleh diulang 2 kali, boleh diulang sampai 7 kali. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah scoop stroke pada ductus thoraxicus. Ya, scoop. Jadi scoop itu tangan kita membentuk seperti sendok, ya, sekop. Ya, tekniknya adalah teknik sekop. Kita letakkan ada di sini, ya. Kalau tangannya tidak kuat, boleh dibantu dengan tangan yang satunya. Oke. Kalau saudara kidal, berarti lebih baik saudara posisinya di sana. Gitu ya. Karena Pak Yoga right handed, Pak Yoga lebih senang posisinya seperti ini. Nah, kemudian kita ikuti irama ritme pernapasan pasien. Ya, pada saat pasien inspirasi, ya, kita ikuti gerakannya. Kemudian pada saat pasien ekspirasi, kita lakukan scoop ke arah sana, scoop. Ya, jadi gerakannya seperti ini, scoop. Ya, jadi disendok seperti ini, ya, sendok begini. Ya, jadi kita ulang lagi. Ya, scoop. Ini diulang sampai 7 kali. 2. 3, 4, 5, 6, 7, gitu ya. Nah, tak kenapa 7? Ya, biar sama seperti jumlah ayat di Al-Fatihah katanya. Kemudian yang berikutnya adalah breathing teknik. Nah, breathing teknik ini, ya, pasien diminta menoleh berlawanan dengan posisi terapis. Noleh ke sana Mas. Noleh itu kepalanya saja, badannya nggak usah. Kalau dengan badannya namanya miring. Gitu ya. Nah, kemudian ya nanti tarik napas yang panjang seakan-akan udara itu memenuhi seluruh tubuh Mas, siapa namanya? Nadif. Nadif. Mas Nadif, ya. Tapi nanti begitu saya instruksi hembuskan, maka keluarkan seluruh udara yang ada, seakan-akan itu seluruh udara yang ada di tubuh Mas Nadif itu keluar semuanya. Gitu ya. Paham ya? Oke, yuk. Tarik napas sampai penuh. Hembuskan. Hembuskan. Pada saat hembuskan ini fisioterapis memberikan dorongan diafragma ke arah kranial. Hembuskan maksimal sampai habis. Ya. Tarik napas. Tarik napas, hembuskan sampai habis. Pada saat hembuskan ini pegangannya seperti ini, dorong diafragma ke arah kranial. Oke, sampai habis. Habis, bis. Oke. Ini diulang sampai 7 kali. Tidak usah diulang 7 kali ya. 2 aja cukup. Biar cepat. Kemudian yang berikutnya adalah scoop stroke pada nodus iliacalis. Nah, iliacalis kita harus palpasi. Ini adalah letak sias spina iliaca anterior superior. Sepanjang sias ini ada tulang iliacus, maka letak nodus iliacalis itu ada di dalamnya. Ya, ada di dalamnya sehingga posisi kita seperti ini. Set.
Nah, ujung tangan kita ini jangan melewati garis midline. Ya, jangan begini nih. Ya, apalagi ujung jari kita nyentuh perpanjangan garis midline. Nah, itu nanti responnya bahaya. Kalau ada respon, nah ini responnya sama-sama laki-laki ya. Ya kalau laki-laki dan perempuan itu ya enggak apa-apa. Ya, justru yang enggak boleh itu kalau sesama. Ya, sesama itu malah enggak boleh. Oke. Nah, kemudian sekupnya nanti ke arah jantung. Ya, jadi ini juga ikuti untuk membuat scoop stroke pada nodus iliacalis, posisikan hip sedikit fleksi ya supaya otot rectus abdominis relatif rileks ya. Otot abdominis relatif rileks sehingga kita lebih mudah masuk ke dalam ya. Ini oke. Kemudian kita ikuti irama pernapasan pasien pada saat inspirasi, kemudian scoop. Scoop. Buat. Scoop. Paham ya? Jadi kita lakukan scoop ke arah jantung itu pada saat pasien ekspirasi. Pada saat inspirasi ya kita ikuti gerakan abdomen pasien. Oke, berikutnya adalah rotary stroke pada nodus inguinalis. Nah, nodus inguinalis ini sangat banyak lokasinya sehingga kita boleh melakukannya berulang-ulang di lokasi dimanapun pada nodus inguinalis ya. Contohnya misalkan kita pakai yang ada sisinya di sini. Oke, nanti gerakannya adalah gerakan memutar. Pada saat gerakan menuju ke jantung, berikan tekanan, kembalinya rileks ya. Oke, jadi tekan, rileks ya, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, 5, 6, 7. Oke. Nah, terus berikutnya adalah stationary circle stroke pada tungkai atas, bagian medial. Nah, bagian medial bagian sini, ya. Bagian medial itu berarti pada tungkai atas bagian medial. Ya, kita lakukan gerakan stationary circle. Jadi gerakannya adalah gerakan melingkar. Pada saat gerakan menuju ke jantung, berikan tekanan, kembalinya rileks. Sehingga tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks ya. Tekanannya cukup untuk menggerakkan kulit saja ya. Ya, tekan, rileks. Oke, diulang sampai 7 kali. Kemudian pindah ke bagian distalnya ya. Tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. Oke. Nah, ini berapa kali tergantung dari panjang tungkai dan lebar tangannya si terapis ya. Terus kita pindah ke tungkai bagian anterior. Nah, tungkai bagian anterior ini nanti gerakan melingkar pada saat menuju ke nodus iliacalis, pada saat menuju ke nodus inguinalis, berikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga gerakannya menjadi seperti ini. Tekan, rileks, 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 dan tekan, rileks. Ini pindah ke distalnya, oke? Tekan, rileks, tekan, rileks, stationary circle dulu. tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks,
tekan, rileks. Oke, diulangi 7 kali. Oke, berikutnya adalah pada tungkai atas bagian lateral ya. Boleh seperti ini, boleh posisi pasien dibuat seperti ini, saudara pasien seperti ini. Ya, kesenangan. Ya, Pak Yuka lebih senang begini. Oke, tekan, rileks. Sehingga pada saat gerakan circle menuju ke nodus inguinalis berikan tekanan, kembalinya rileks. Sehingga tekan, rileks. 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 Kemudian pindah ke sisi distal ya. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks dan tekan, rileks. Oke, terus berikutnya adalah rotary strokes pada nodus popliteus. Popliteus ini posisinya harus sedikit fleksi ya, supaya kita bisa masuk. Pakai kedua tangan ya, posisinya menggunakan posisi hook ya, seperti ini. Nah, gerakannya adalah begini gerakannya. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Oke? Nah, kita palpasi. Lemas saja, Mas. Rileks ya. Kakinya rileks. Ya, tekan, rileks. 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 Tekan, rileks dan tekan, rileks. Oke. Kemudian berikutnya adalah stationary circle strokes pada tungkai bawah. Nah, kita posisinya sama seperti ini lagi ya, jadi gerakannya adalah gerakan circle melingkar. Pada saat ke arah nodus popliteus berikan tekanan, kembalinya rileks ya. Tekan, rileks. 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 Tekan, rileks, pindah ya. Tekan, rileks. 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 Kemudian sisi lateralnya ya. Lateralnya begitu gerakan melingkar, pada saat menuju ke nodus popliteus berikan tekanan, kembalinya rileks. Sehingga tekan, rileks. 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 Pindah sisi distal ya. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks dan tekan, rileks. Kemudian berikutnya adalah stationary circle strokes pada kaki ya. Nah, pada kaki boleh satu tangan, boleh dua tangan ya. Nah, gerakannya adalah seperti ini. Jadi pada saat berikan gerakan circle menuju ke popliteus berikan tekanan, kembalinya rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Oke, pindah distalnya. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Tekan, rileks. Atau gerakan stationary circle itu bisa menggunakan kedua jari ya, seperti ini ya, ini hanya kayak di lirik saja gitu loh ya. Jadi hanya seperti ini. Oke ya, ini dilakukan pada
bagian dorsal dan pada bagian plantar. Oke. Berikutnya sudah toh dari proksimal sudah ke arah distal. Kita kembali lagi ke proksimal, ya, yaitu dengan stimulasi pada nodus popliteus, ya. Jadi tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, dan tekan, rileks. Kemudian ke nodus inguinalisnya, tekan, rileks, 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 tekan, rileks. Oke. Kemudian naik ke atas, yaitu scoop stroke pada iliacalis, ya, nodus iliacalis. Oke. Kemudian scoop, oke, scoop. Kemudian kita lakukan breathing teknik, noleh ke kiri, oke, ya. Tarik napas sampai penuh, hembuskan sampai habis, hembuskan sampai seluruh udara yang ada di paru-paru habis. Oke, tarik napas sampai penuh, hembuskan sampai habis. Oke, sampai habis. Habis. Oke, diulang 7 kali. Berikutnya adalah scoop stroke pada ductus thoracicus. Oke, scoop, scoop diulang 7 kali, ditutup dengan Furet. selesai. Apakah ada pertanyaan?